Kami masyarakat Jampang Tengah. Sukabumi. Siap mendukung. Kang Dede Mulyadi. Untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Ada yang menang. Hidup Mulyadi. Ada yang menang. Bapak Aing. Menang. Bapak Aing. Kang Dede Mulyadi. Jawa Barat. Jawa Barat. Bapak Aing. Lurus lembur. Lurus lembur. Lurus lembur. Jawa Barat. Istimewa. Kang Dede Mulyadi. Sukses Kang Dede, sukses. Yes. Dan Mulyadi yes. Kang Dede. Sukses. Bapak Aing kudu menang. Bapak Aing kudu menang. Bapak Aing kadernya. Bapak Aing kudu menang. Kang Dede Mulyadi. Kang Dede Mulyadi. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing. Hidup Kang Dede. 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 Hiji mau. Itu oke. Mau. Itu oke. Mau. Bapak Aing. Mantap. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih video di mana Aep pernah beri kesaksian. Ini warung ini sudah ada sejak lama. Kalau memang Aep beli rokoknya di sini, beli jajan di sini, di warung yang Aep maksud. Nah, TKP tempat anak-anak yang Aep maksud itu, Peggy dan rombongannya ada di sebelah sana. Jadi saya mau menggambarkan dulu di sini nih tidak seterang ini, tidak seramai ini. Dulu gelap di sini, sepi dan gelap. Apalagi di jam sekarang. Sekarang di jam 21.37. Ini warung dulu nggak sampai malam ini. Sekarang sih jadi warung Madura. Dan dulu bukan warung Madura tapi pribumi mungkin. Nah, tempat kejadiannya ada di sebelah sana. Kalau memang dilihat dari sini nggak terlihat kalau memang ada pelemparan batu. Saya kalau mau ngebayangin jadi Aep kalau memang di sana ada pelemparan batu dan siapa pelakunya saya nggak akan bisa lihat gitu. Kita coba ke arah tempat Aep kerja dan tempat anak-anak nongkrong yang terpidana ini. Ada Alfamart. Ada Alfamart di sini. Dan di sini dulu bangunan ini belum ada. Belum ada bangunan, ini belum ada bangunan ini masih bentuk rumah dulu. Sekarang bangunan baru di 2016 ya. Ini sudah ada sejak lama tapi tutup karena dia jual lauk pauk aja. Tutup sampai sore, malam enggak. Dan Aep ini tempat cucian Aep kerja dulu di sini. Ini cucian mobil. Sekarang udah berganti fungsi, entah jadi reparasi mobil atau apa. Aep kerja di sini. Temannya Aep, anak pang itu bawa perempuan ke sini. Dan sebelum kejadian itu ribut di sini sama anak-anak muda itu.
Dan di sana, ini bangunan baru. Dulu di sini kontrakan, bukan ruko, tapi kontrakan. Sekarang bangunan baru ini, grosir. Dulu kontrakan gitu. Ini SMP 11. Dan di sini tempat anak-anak yang Aep nongkrong, yang Aep maksud, anak-anak dari yang bukan terduga ya, tapi terpidana. Di sini. Warung Madura ada di sebelah sana. Di sebelah sana sangat jauh, kalau dari sini juga nggak terlihat ya. Nah, kita pindah ke sebelah sana karena warung cuma ada 2 dulu. Warung-warung yang lama itu juga, yang di sana juga nggak tahu udah sejak lama apa enggak. Tapi kalau yang sebelah sana ya memang dari 2015 juga udah ada warung itu. Kita ngambil kesimpulan yang dari sini. Versi Aep ya. Karena Aep bilangnya beli rokok lalu melihat motor dan dilemparin batu. Sedangkan kecelakaan tempat TKP Vina dan Eki itu ada di lampu merah belok kanan. Artinya Aep beli rokoknya dari sebelah sana. Kalau memang Aep bilang saya lagi jajan beli rokok, terus ada motor lewat, yaitu motor korban, lalu dilemparin batu, ya berarti dari sana ke arah sini, bukan dari sini ke arah sana. Karena dari sana ke arah sini itu langsung ke flyover, gitu loh. Kalau Aep beli rokoknya di sini ada warung lagi. Maaf, saya jalan kaki jadi agak lama. Kalau Aep beli rokoknya di warung ini, dulu di sini ada warung kecil, tapi dia jarang sekali sampai malam. Dulu di sini warung di sini dulu warung di sini. Kalau Aep beli rokoknya di sini, di warung Madura ini, kita gambarkan lihat ke sana, sangat gelap sekali ya. Nggak terlihat siapa yang lempar, juga ketutupan karena Aep posisinya di sini beli rokok. Sedangkan kejadian di sana, sedangkan TKP kecelakaan itu lurus belok kanan. Jadi hanya ingin meluruskan saja kesaksian Aep itu, hanya ingin meluruskan. Karena saya tahu persis daerah sini memang nggak ada warung dulu. Di 2016 itu jarang ada warung, gelap. Warung ini untuk jual sarapan pagi, khusus sarapan pagi, nasi kuning, nasi uduk. Ini baru, bangunan baru. Sudah seperti itu, tidak ada lagi. Dan kita balik lagi. Sekarang sih agak terang, banyak lampu. Dulu mah jarang. Nah, Aep bisa menyimpulkan kalau memang melihat jelas ada 8 orang tersangka dan Aep melihat jelas Peggy. Itu dari sudut pandang mana? Dari sisi apa? Dari sudut mana? Seperti itu. Karena Peggy orang Pompongan, bukan orang pribumi sini. Pompongan itu dari lampu merah belok kanan yang ingin ke flyover. Dan Peggy kerjanya di Bandung. Semuanya orang kerja, orang kuli bangunan, punya aktivitas. Dan Aep juga punya aktivitas. Jadi Aep bisa menggambarkan mereka itu secara detail, terutama Peggy, itu dari sudut pandang mana. Nah, ini kita kembali ke tempat Aep. Sementara warung Ibu Nining itu ada di belakang tempat cucian mobil, motor, tempat Aep kerja. Jam berapa dari sana? Jam 6:30. 7 ya. Sini. Ini kemarin kan ketemu di jalan. Kalau saya kan satu hal ya, tidak dalam posisi membenarkan sebuah peristiwa kejahatan
gitu kan? Iya. Mencari alibi untuk menyelamatkan mereka yang bersalah. Saya tidak dalam posisi itu. Saya dalam posisi bahwa setiap orang harus jujur pada apa yang dilakukan. Tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh menambah-nambah. Ya kan? Setuju kan? Agar masalah ini cepat selesai. Bagaimanapun sebuah peristiwa harus terungkap secara tuntas gitu loh. Aslinya mana? Saya asli Cirebon. Mana Cirebonnya? Asli mah di Sunyaragi, Pak. Unyuragi. Kalau di situ istrinya orang situ? Enggak, Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Kok bisa tinggal di situ? Saya dulu tuh ngontrak di situ, Pak. Oh, kerja apa? Di musik, Pak. Wah, seniman. Seniman. Musik apa sih? Ngisi di kafe-kafe gitu. Oh, penyanyi, pemain drum, bass, gitar. Gitar, nyanyi. Wah. Nama di kafenya siapa? Perio. Verio. Nama di kafenya Verio ya. Verio. Nah, kemarin tuh sampai berani gitu loh. Kenapa? Apa yang melatar belakangi keberanian itu? Kan hari ini banyak orang yang sembunyi loh. Ya. Ragu, takut, ya kan? Kenapa punya jiwa seberani itu? Jadi kalau saya mah untuk turut campur di Enggak turut campur Iya. kok. Enggak. Kalau mengikuti ya, Pak. Masalah viral ini, Pak. Tapi setelah lihat di wawancara Bapak, AF, yang AF itu wawancaranya kan utuh tuh, nggak dikurangin, nggak dilebihin, emang segitu. Nah, saya tuh di situ mulai ada yang janggal gitu loh, karena pada saat 2016 sebelum terjadinya kecelakaan juga saya udah tinggal di situ. Udah tinggal di situ. Sudah tinggal di situ. Ketika tinggal di situ, ya oke, kalau saya kan yang 7 mas sudah punya pidana Iya. umum ya, Iya. sudah divonis. Nah, kemudian kalau Peggy kan baru nih sekarang kan Iya. ditahan. Kalau Peggy ada nggak suka nongkrong di situ nggak? Nah, saya kan tiap hari itu kan lewatnya memang di jalan SMP 11 itu, mau Mas duduk keluar, mau berangkat, mau pulang, Ah. kerja gitu tuh. Lewatnya dari situ setiap hari. Perkumpulan anak-anak yang sudah dipidana ini memang Di kursi, ada kursi. Jangan sih. memang Kursi. tempat nongkrongnya di situ, Pak. Oh, Di depan SMP 11. yang kalau gang enggak, kemarin tuh. di gang kemarin atau di depan SMP 11 gitu tuh. Gitar-gitaran mereka di gang warung Ibu Nining itu persis di belakang cucian motor. Oh. Jadi cucian motor rumah kakaknya Ibu Nining baru rumahnya Ibu Nining. Sebentar dulu, kalau Aep itu di keterangan di YouTube saya itu, di wawancara saya itu, beli rokoknya di mana sih? Di warung Nah. Bu Nining atau di depan? Waktu itu depan SMP 11 dia Iya. bilang. Nah, Di samping SMP 11 di beli situ rokoknya. yang saya ganjil dengar Dia bilang kan gini, saya beli rokok di samping 50 meter SMP. di samping SMP 11. Ada kali 50 meter nggak? Ada. Ada. 50 meter di samping SMP 11. Iya. Kan di SMP 11 nggak ada tukang rokok waktu itu. Nggak ada. Kalau di depan Man, iya. Di depan man iya. Yang Madura itu. Yang Madura itu. Gitu loh. Saya juga semalam juga sebelum berangkat ke sini, tadi malam di jam 9:30 saya coba menelusuri, Pak. Sambil saya divideokan situ dan jaraknya memang jauh, Pak. Iya, Nggak kalau dari terlihat. warung Madura. Habis maghrib pun gelap, Pak. Kalau dari warung Madura Madura. ke tempat nongkrong nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau malam ya, siang aja Malam, jauh. gitu tuh. Jadi saya hanya menggambarkan keterangan Asep yang memang Aep. yang memang pada malam hari saya membayangkan diri saya jadi Aep gitu tuh. Kalau saya jadi Aep, di belakang saya ada motor lewat lalu dilempari batu, saya melihat dari sisi ini ke tempat tongkrongan itu Kalau itu jauh. jauh. Kalau direkonstruksi jauh. Jauh ya. Nah, terus Aep bilang dengan sangat jelas melihat Peggy, sedangkan saya yang setiap hari lewat situ nggak tahu, nggak pernah lihat Peggy. Tapi kelima orang ini sama-sama iya gitu loh, Pak. Tapi kalau dia, lihat dia betul mengenal detail, wajah Peggy dan melihatnya pada waktu itu kan. iya. Pertama mengenal. Saya pertanyaan wajahnya. saya satu aja. Peggy suka nongkrong di situ nggak? Kalau suka nongkrong enggaknya saya nggak tahu, tapi Oh, nggak tahu. secara logikanya, Pak, si Peggy itu bukan orang situ. Bukan orang situ dan mereka semua ada aktivitas kuli bangunan. Memang, Pak, kuli bangunan. Aep pun ada aktivitas kerja cucian motor. Jadi untuk memantau satu persatu wajah, apalagi khususnya Peggy yang saya bicarain itu bukan
7 terpidana 7 ini ya. kita nggak, udah ada putusan kita nggak mau tahu Ah, itu, gitu loh. Yang saya ragukan itu kesaksian Aep itu si Peggy. Mm-mm. Udah selang 8 tahun lalu si Aep lihat fotonya di media sosial. Aep bilang, ya ini saya kenal banget wajahnya, tapi saya nggak tahu nama. Saya tahu banget dari sudut mana Aep bilang tahu, gitu tuh. Makanya saya pengen ketemu Aep. Mangga warung mana yang dia beliin rokok, gitu tuh. Saya tahu betul. Terus bisa digambarkan seperti apa gitu tuh. Ya, nanti kita coba cari forum untuk bertemu, ngobrol aja dari hati ke hati. Iya, Nggak. gitu, Pak. Bukan untuk debat-debatan, Bukan untuk debat bukan. gitu. Saya pengen ya bisa dibilang saya bukan pengen cari pansus atau gimana ya Oh, Pak ya. enggak. Karena saya juga pada saat itu denger gitu tuh. Urusannya nyawa manusia. Pertama urusannya ada orang, 2 orang yang terbunuh. Iya. Yang kedua, urusannya juga ada orang yang hari ini terancam hukuman mati. Iya. Kan gitu loh, Pak. Jadi waktu itu yakin betul ya. Jadi tidak tahu kalau Peggy suka nongkrong di situ. Nggak tahu. Jadi memang anak-anaknya memang anak-anak kampung situ memang nongkrongnya di situ. Tapi khususnya untuk Peggy, saya nggak pernah melihat Pak. Jujur-jujuran, suka anak di situ suka minum nggak? Kalau minum iya. Oh. Kalau malam minggu ya namanya kuli bangunan kadang-kadang gitu loh. Pak. Minumnya Saya apa lihat, sih? Ya anggur merah gitu tuh Pak. Ciu, suka minum nggak ciu? Nggak pernah saya lihat, cuma saya pernah lihat botol aja gitu tuh. Oh. Dulu kalau pas lewat tuh ada botol. Ada Tapi botol itu ciu. juga kadang-kadang anak SMP 11 itu pada nongkrong tuh di warung Ibu Nining kalau istirahat siang. Oh, yang di gitu belakang tuh. itu, Yang orang di belakang Nining, itu. ya kan? Pada nongkrong di situ gitu tuh. Jadi kemungkinan Kumpul-kumpul anak-anak suka minum mah iya. Ya, tapi kan kumpulnya di situ memang dia orang Ya, situ. artinya kemungkinan mereka suka minum iya. Iya, kemungkinan mereka suka minum. Minumnya ya, tapi anggur merah. Anggur merah gitu. Atau ciu, suka minum nggak ciu sekali Nggak lagi? tahu, nggak pernah Nggak lihat. tahu, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Ciu itu biasanya dikasih botol warnanya putih. Saya tuh sering borak-balik itu. Mm-mm. Nah, tapi kalau anak-anak suka pakai motor iya, Enggak. grup gitu nggak? Enggak. Motornya di setel brong gitu. Wallahi bilahi demi Allah ya, Heeh. saya nggak ada dibayar siapapun juga. Heeh. Saya kalau lewat situ mereka pada nongkrong gitaran, pulang kerja gitu tuh. Karena nggak ada tempat lagi, Pak. Gini, kan Nggak pernah lihat naik motor. kan ceritanya begini. Nggak motor-motoran. Kan nggak. nih, kan Maaf ini Pak, punten, bukan membela ya. Di sini bukan bela. boleh ngomong takutnya- bebas, silahkan aja. Saya rekam akan saya kurangin. Nah, kan ceritanya begini. Ini kan gini, kalau saya lihat konsisten, ini warung kan, sini, ini gang kan. Nah, ini kan motor lewat nih. Sung. Oh, di jalan itu. Kan? Nah, Taruhlah misalnya Eki sama pacarnya. Iya. Ya kan boncengan motor lewat. Anak-anak ini di sini ngelempar Batu. terus ngejar pakai motor. Iya. Ya kan? Iya. Berarti kan ada jeda tuh. Ada jeda. Antara ngelempar terus naik motor boncengan kan. Set. Nah, di sini itu perempatan dan Pertigaan belok lampu kanan. merah. Iya, Nah. pertigaan belok kanan. Ke flyover. Memang kalau lihat di situ kira-kira bisa dengan cepat ngelihat nggak? Atau motornya keburu belok ya kalau lari? Nah, kalau memang si Peggy melihatnya dari sisi sebelah sini sebelum SMP 11, yang kemarin ada warung yang apa namanya? Yang saya nanti ada videonya di situ. Sebelum SMP 11 itu, sebelum apa itu ada warung. Kalau Peggy melihatnya dari sisi warung itu, mereka menjauh, Pak, bukan mendekat Peggy. Bukan mendekat sisi Aep. Aep kalau memang ada di situ. Jadi menjauh. Anak-anak nongkrong di SMP 11 itu Ya kalau di depan SMP 11. sebelumnya. Ya kan sebelumnya. Nah, Kalau ini perjuangan. taruhlah di warung, kalau enggak sih akhirnya harus ke situ dong. Dulu kamu inget di mana kan gitu loh. Di situ. Kalau di sini kan motor cepet nih, set. Iya. Di sininya ada traffic light. Iya. Terus ada belokan. Belok kanan. Kalau lewat set langsung belok, Langsung belok. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya memang. Saya tuh kemarin begitu. nggak Iya. kelihatan. Kalau memang posisinya di situ, tinggal nanti AF kalau punya kesaksian ya nanti kan harus turun ke bawah dong. Iya. Ya kan nanti ditunjukin dulu dilihat di mana, rombongan dari gitu. mana Kalau gitu. Aib ada waktu, mangga ayo. Iya, Seperti nggak itu. apa-apa kan mencari kebenaran. Iya. Karena ini menyangkut hidup orang, kebebasan orang gitu. Kalau bisa juga waktunya jangan siang malam biar kita semua bisa melihat dengan mata langsung.
Gitu loh Pak. Bapak Iya. bisa melihat langsung orang lewat naik motor di situ. Kalau saya sih ngebayangin ya, kalau di situ, kalau memang posisi, saya katakan kalau memang posisinya di situ agak jauh, jaraknya memang nggak kelihatan. Kalau kesaksian Aep di depan Pak, misalkan Aep bersaksi kepada bapaknya korban, di depan itu sering ada orang nongkrong Pak, anak-anak yang sudah terpidana ini. Bener, sering ada yang betul. Saya melihat juga memang mereka nongkrong di situ. Lalu di mana lagi tempat nongkrongan mereka selain di warung Bu Nining? Itu untuk gitar-gitaran, kan kampungnya padat penduduk. Sekarang gini, pada waktu jam 10, setengah 10 malam itu kan lewat terus dilemparin. Kalau dilemparin berarti kan ada kegaduhan. Iya. Tinggal aja warga sekitar ada mendengar kegaduhan itu. Nah Pak, saya tinggal di situ. Memang Pak sering terjadi tawuran di depan SMP 11. Ya, oke. Geng motor. Tapi bukan warga situ, geng motor. Jadi di depan tuh malam-malam tuh Pak. Khusus malam Jadi minggu. geng motor itu sering tawuran Iya, di depan SMP SMP 11. 11. Geng motor ya? geng motor. Geng motor yang Geng motor. suka tawuran di depan SMP 11 geng motor apa? Gua nggak tahu Pak, karena pada saat udah agardanya saya keluar sama warga tuh Pak. Di Ada- zaman itu sering ada tawuran Sering geng ada motor tawuran. di depan SMP SMP 11. Iya, Sering ada tawuran geng motor. geng motor. Nah, pertanyaannya adalah kalau Eki kan sudah jelas pakai jaket ya, jaket ekstasi berarti dia anggota kan. Terus keterangan Linda juga sama, kan gitu. Bahkan Linda itu punya pacar yang menjadi petinggi ekstasi, Iya. gitu loh. Kalau anak-anak ini masuk geng nggak? Geng kuli bangunan. Kan ini penting. Iya. Dia apa namanya kan ada ekstasi lawannya Montracker apa? Monreker apa gitu? Montracker ya kan Montracker ya. Montracker apa Montracker ya. Masuk itu nggak anak-anak itu anggota itu? Kalau masuk enggaknya nggak tahu, yang pasti mereka itu motor aja untuk kerja aja kadang boncengan sama kakaknya gitu. Saya tahu Pak. Gitu tuh. Jadi tidak dalam posisi mereka itu anggota geng, sering tawuran, nggak pernah. Nggak pernah saya lihat. Kedengar mereka misalnya ikut nyerang ke daerah mana? Nggak ada. Nggak pernah. Nggak Bukan anggota geng. Nggak pernah. Dan Anak-anak. itu bisa ditelusuri loh, ditelusuri gini. Yang ribut itu kan misalnya, mohon maaf ya, ekstasi dengan Montracker, ya kan? Apa istilahnya saya nggak tahu lah. Kalau Nah kemudian nanti tinggal ditanya di Montracker itu anak-anak itu anggota bukan? iya. Gitu loh. Kan lebih jelas ya Pak. Iya kan? Iya. Anak-anak itu anggota. Kalau Iya. kalau Linda kan Enak sudah tuh. mengakui nih, Nah, iya, pacarnya betul. itu adalah petinggi di ekstasi. Sekjennya katanya. Oh iya, sekretariat jenderal kan udah lihat Iya. keterangan di malam kan. Nah, anak-anak ini anggota bukan? Ini Nah, bukan. kan iya harus ditelusuri gitu. Peggy ini anggota bukan? Betul, harusnya begitu. Kalau untuk mereka ikut anggota enggaknya sih, yang saya tahu keseharian mereka di situ tidak pernah ada perkumpulan motor, modif-modif motor, make jaket Montracker, make Oh iya tadi udah bisa nyebut tuh Montracker ya. Montracker, Montracker, Montracker. ekstasi atau GBR yang dulu grup-grup motor kayak gitu lagi. Itu udah bisa nyebut tuh Montracker ya. Montracker namanya. Mereka bukan nggak punya jaket itu. Nggak pernah lihat. Gitu, orang baju aja pada, ya maaf ya, bukannya gitu, baju aja biasa aja Ya gitu secara lah, Pak. ekonomi kan berat, Iya, ya kan biasa hidupnya aja. ngandelin jadi kuli bangunan. Gitu. ya kan. Seperti itu. Cirebon kan memang anak-anak mudanya banyak yang kuli bangunan. Saya yang orang Cirebon nih kerja di saya banyak. Kalau Peggy dari lampu merah Mm-mm. itu belok kanan mau ke flyover, sebelum flyover itu ada rumahnya Peggy di situ. Kalau yang saya tahu ya dari ibunya siapa, ibunya Sudirman apa, Peggy itu teman SD-nya Sudirman. Oke. Ya, Teman teman.
sekolahnya sama. Heeh. Karena memang anak saya juga sekolahnya di daerah situ. Oh, Peggy itu teman banyak SD-nya Pak. Sudirman. Yang dari Pompongan di SD Pelandakan, namanya SD Pelandakan Pak. Di belakang warung Madura kemarin. Itu SD Pelandakan. Oh, Peggy itu teman SD-nya Sudirman. Iya, yang saya tahu. Sudirman Saya itu lihat yang di YouTube, sekarang di yang channel YouTube yang apa kata gitu. orang tuanya mengalami keterbelakangan itu. Teman SD-nya. Jadi ya mungkin Peggy sama Sudirman ini sering main, dan Peggy sering main juga kadang-kadang ke tempat Sudirman, ketemu sama anak itu. Tapi kan nggak setiap hari. Mereka semua ada aktivitas, apalagi si Peggy sering ke Bandung. Pengakuan si Peggy-nya kan sering kerja ke Bandung. Jadi untuk Aep hafal bener itu Peggy dari mana? Itu Pak yang saya lakukan tuh, main logika aja Pak. Saya juga sering langganan cucian Aep dulu, sering cuci motor di tempat Aep dulu. Kalau saya dipertemukan sama Aep sekarang, ya saya nggak bakal kenal, nggak bakal ingat, lupa. Kamu ingat nggak sama saya dulu sempat kerja di cucian motor? Ya nggak tahu. Walaupun di situ jedanya saya nyuci motor, saya ngelihat Aep lagi nyuci motor, di situ saya liatin terus kan, saya pandangin gitu loh. Tapi kalau memang dipertemukan lagi sekarang setelah lewat 8 tahun, ya saya nggak ingat. Oh, udah lu. Aep karakternya waktu itu gimana? Motor juga? Aep, Aep apa Peggy? Aep. Aep yang di cucian mobil. Artinya enggak suka dia. Motor juga enggak? Saya nggak perhatiin ya Pak. Oh, nggak perhatiin. Aktivitas dia cuci motor, cuci mobil, lalu jam 4, jam 5 itu tutup dan gelap Pak. Oh. Gelap tempat cuci motor itu. Iya, kan seluruh keterangan ini bukan mengada-ngada, bukan dibuat-buat ya. Iya. Disampaikan berdasarkan hati nurani. Ya kan? Panggilan jiwa kan? Panggilan jiwa. Nah, kemudian nanti kalau menurut saya keterangan di sini kan nggak ada arti, Pak. Iya. Ya kan? Paling hanya bangun opini. Betul. Tapi yang paling bagus itu keterangan itu nanti ikut meringankan beban Peggy, ya kan? Komunikasi yang pengacaranya bisa menjadi saksi yang meringankan. Gitu. Saya kan kalau dibilang saksi saya nggak ngalamin. Bukan nanti. Iya nanti. Jadi bisa. gimana? Kalau keterangan di sini kan nggak ada arti. Iya. Keterangannya harus di penyidik dan di pengadilan. Oh, gitu. Baru bisa meringankan. Kalau di sini koar-koar nggak ada manfaatnya. Ya maksud saya tuh datang ke Bapak gitu menjelaskan seperti ini. Ya si Aep kan berkesaksian tuh ya, seperti itu. Artinya gini loh, kesaksian Aep itu kalau dibantah di forum ini tidak ada manfaatnya. Ya, betul, hanya membangun opini. Betul, hanya membangun. Tidak bisa menyelamatkan Peggy. Ya, kalau Peggy ini benar. Saya katakan kalau Peggy ini benar, kan gitu loh. Tetapi yang lebih bagus itu nanti pengacaranya menghubungi atau menghubungi pengacara, sampaikan saya bersedia untuk menjadi saksi yang meringankan. Kan bersedia kalau suatu saat dipanggil ke pengadilan, dibawa oleh pengacara, dihadirkan untuk menjadi saksi yang meringankan, membantah keterangan Aep. Bersedia kan? Bersedia. Nah itu. Iya. Kalau di sini ngapain juga? Ya, di sana kalau meringanin kan yang bisa membebaskannya kan bukan netizen, yang bisa membebaskan adalah palu dari hakim. Gitu ya. Iya. Jadi intinya itu ya, hari ini saya kedatangan orang yang ketemu sama saya kemarin. Saya terkejut juga kemarin pas panas-panas datang, sukarela datang ke sini memberikan penjelasan. Kita tidak bermaksud memperkeruh suasana, memperpanjang suasana, atau kemudian memancing di air keruh, kan gitu. Atau juga membenarkan tindakan yang salah, tidak. Jadi saya hanya menyajikan apa yang dia sampaikan. Ya, Pak. yang disampaikan, Ya. insya Allah benar. Insya Allah Pak. Dan kalau di pengadilan disumpah pakai Quran loh, bersedia. Ya bersedia, saya menjelaskan itu apa yang Apa saya yang tahu, dilihat. apa yang Ya, saya tahu tidak pada boleh saat mengada-ngada, itu, tidak boleh kondisi menambah-nambah. situasi lapangan di situ. Terima kasih ya. Semoga kebenaran pada akhirnya menemukan jalannya. Dan saya yakin semua orang hari ini berkehendak, dan termasuk penyidik Polri juga berkehendak untuk menyajikan kebenaran secara objektif agar masalah ini segera berakhir dan berakhir dengan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Amin. Hal penting sains apa yang dilihat, bukan asumsi, sains. Misalnya di jalannya ada CCTV. Iya, di flyover itu setahu saya sih ada CCTV Pak. CCTV 360 tuh Pak yang mengarah ke jalan tol, ke jalan gitu loh Pak. Ya pada saat itu kalau memang CCTV-nya bisa dibuktikan, selesai sudah.
bisa dibuka. Bisa dibuka Dan pada bisa saat dibuka itu. dong CCTV? Iya, harusnya. Di Indomaret juga kan ada CCTV, kalau memang ada korban memang dikejar kan terlihat, Pak. Oh, Indomaret yang kemarin ada itu kelewatan. Alfamart atau Indomaret Ada gitu. CCTV. Ada di daerah Talun sini tuh ada Indomaret. Kira-kira Pak. CCTV-nya masih tersimpan nggak? Ya datanya? sudah nggak tahu Udah Pak. lewat ya Sudah 8 lewat tahun. ya. Jadi Iya. CCTV ada ya. Ada kan Ada itu. CCTV, Indomaret, Alfa, terus kemudian di tanjakan flyover itu ada CCTV-nya. Ada CCTV-nya juga. Oh gitu. Dan dulu kan kalau masalah spermanya bisa di DNA. Ya harusnya kan bisa di DNA. Dari satu persatu tersangka itu kan bisa ketahuan punya siapa. Ini punya siapa, punya siapa. Nah, Ada harusnya, identitasnya. Iya, 2 barang bukti itu kalau memang dibuktikan sudah selesai. Pinter juga. Ya, mudah-mudahan ya nanti bisa itu semua diwujudkan.